Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia Hamdani, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan tentang salah satu produk bank syariah. Operasional bank syariah terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu penghimpunan dana atau pendanaan dan pembiayaan. Dalam perbankan syariah, hanya ada 3 produk penghimpunan dana, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang produk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan. Salah satu jenisnya yaitu tabungan IB Simple. Tabungan IB Simple atau simpanan pelajar adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sebagai produk simpanan khusus untuk pelajar, nasabah tabungan ini bisa saja mulai dari anak usia dini atau PAUD sampai SMA. Akad yang digunakan untuk tabungan IB Simple ini adalah mudharabah mutlaqah, yang dimana sohibul mal, pemilik dana, memberi kuasa penuh kepada mudharib, yaitu bank syariah, untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau batasan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Keuntungan dan syarat pembukaan rekening. Keuntungannya, bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya kartu ATM, mendapatkan bagi hasil, setoran awal pembukaan rekening mulai dari Rp1.000, setoran tunai selanjutnya minimum Rp1.000, saldo minimum rekening Rp1.000, biaya penutupan rekening Rp1.000, rekening dorman atau tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut, maka dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per bulan. Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karya wisata, umroh, haji, kursus, dan lain-lain. Syarat pembukaan rekening. 1. Tabungan perorangan dengan akad mudharabah. 2. Pembukaan rekening tabungan IB Simple dapat dilakukan dengan A. Perjanjian kerjasama antara pihak sekolah dengan bank atau tanpa perjanjian kerjasama. 3. Seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal 1 rekening tabungan IB Simple di satu bank yang sama. 4. Memiliki bukti identitas sebagai warga negara Indonesia. 5. Melengkapi dokumen sebagai berikut. A. KTP, SIM atau paspor orang tua. B. NPWP orang tua atau surat pernyataan. C. Kartu keluarga atau akte kelahiran anak atau siswa. D. Kartu pelajar siswa atau surat keterangan dari sekolah. Nah, selanjutnya perhitungan bagi hasil. Konsep bagi hasil. Sederhananya adalah misalnya si A menabung di bank syariah, menabung deposito atau investasi di bank syariah sebesar Rp1.000.000. Nah, oleh bank syariah disalurkan kembali dengan konsep murabahah atau jual beli. B. Membutuhkan barang, minta bantuan ke bank syariah, harga barangnya Rp1.000.000. Bank syariah menggunakan uang milik A ini untuk membeli barang yang dibutuhkan B. Oleh bank syariah dijual kembali ke B dengan harga Rp1.200.000. Ada untung nih atau margin sebesar Rp200.000. Nah, margin ini oleh bank syariah harus dibagi hasil dengan A sesuai kesepakatan di awal. Misalnya 2% banding 98%. Nah, bagi hasil untuk A adalah Rp4.000 dan untuk bank syariah Rp196.000. Contoh kasus, Goji mempunyai tabungan IB Simple di bank syariah dengan data transaksi sebagai berikut. Ini adalah transaksi selama bulan Maret. 1 Maret, setoran awal pembukaan rekening Rp50.000. 7 Maret, setoran Rp70.000. 14 Maret ada penarikan Rp50.000 dan 29 Maret ada setoran lagi Rp80.000. Langkah awal untuk menghitung berapa bagi hasil yang akan diperoleh oleh Goji adalah menentukan SLRH.
atau saldo rata-rata harian dengan rumus SRRH sama dengan TD per JH. TD total dana per JH jumlah dana. Yang pertama, menghitung saldo rata-rata harian. Tanggal 1 Maret sampai 6 Maret itu kan tidak ada transaksi. Maka saldonya mengendap selama 6 hari. 7 Maret sampai 13 Maret 7 hari, 14 Maret sampai 24 Maret 15 hari, dan 29 Maret sampai 31 Maret 3 hari. Ini adalah saldonya, dan cara menghitung saldo tertimbang adalah menghitung hari kali saldo. Misalnya 6 hari dikali 50.000 sama dengan 300.000, 7 hari dikali 120.000 sama dengan 840.000, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah 2.640.000. Jadi, saldo rata-rata harian Goji adalah ini menghitung total dana per hari 2.640 per 31. Jadi SRRH-nya adalah Rp85.161. 2. Menghitung distribusi pendapatan dengan rumus DP per SR per TR kali TP. Berikut contoh perhitungan distribusi pendapatan Bank Syariah. Bank Syariah ada berbagai macam produk. Ini ada 5 produk. Total dana yang dikelola oleh Bank Syariah adalah Rp20 juta. Nah, yang 20 juta ini menghasilkan laba sebesar Rp1 juta. Kita tentukan berapa persentasi dari masing-masing dana yang akan dibagi hasilkan ke seluruh nasabah Bank Syariah. Salah satunya adalah Goji di simpanan mudharabah ini. Cara menghitungnya 1 juta per 20 juta dikali 100%, dapat hasilnya 5%. Investasi mudharabah 1 bulan 3 juta per 20 juta dikali 100% sama dengan 15%, dan seterusnya. Nah, simpanan mudharabah ini mempunyai andil 5% dari total dana yang dikelola oleh Bank Syariah. Nah, yang 1 juta rupiah ini akan didistribusikan di setiap produk yang 5 ini. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai klarifikasi dana. Ini tabungan mudharabah 5% dikali 1 juta sama dengan Rp50.000. Investasi 1 bulan 15% dikali 1 juta sama dengan Rp150.000, dan seterusnya. Nah, yang laba 1 juta tadi itu telah habis dibagikan ke seluruh nasabah, ke seluruh produk. Nah, bagi hasil yang akan diperoleh oleh Goji adalah Rp58.161 per 1 juta rupiah dikali Rp1.000 sama dengan Rp85.161. Ini adalah bagi hasil yang diperoleh oleh Goji pada bulan Maret. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.